Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad ibn Abdullah. Semoga kita semua terus istiqomah dalam meniti jalan lurusnya yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang disampaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama apa itu? Adalah kejujuran, yang kedua adalah menepati janji, dan yang ketiga adalah taat dan patuh terhadap orang tua. Yang pertama, jujur. Nah, orang tua dulu berkata bahwasanya jujur adalah modal kehidupan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Beliau dari anak-anak sampai menjadi nabi, sampai beliau wafat, kejujuran yang beliau miliki itu melekat dalam dirinya. Maka masyarakat Arab mengenal dirinya sebagai Al-Amin, orang yang berkata senantiasa jujur. Apa itu jujur? Yaitu jujur adalah berkata, berniat, dan bertindak tanduk kita sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari kebenaran yang kita terima. Al-Imam Ghazali berkata bahwasanya kejujuran itu ada 3. Yang pertama adalah kejujuran niat kita. Ya, semata-mata kita jujur dengan niatan kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kejujuran dari qaul kita, dari perkataan kita. Apa yang kita katakan semata-mata apa yang kita dapatkan dari kebenaran dan kita sampaikan dengan perkataan tanpa dikurangi dan dilebihkan sedikit pun. Yang ketiga adalah kejujuran perbuatan kita. Kita berjalan, kita melakukan aktivitas dan melakukan kegiatan-kegiatan di muka bumi ini semata-mata yang kita lakukan sesuai dengan perintah yang kita dapatkan berdasarkan Al-Quran dan hadis maupun kewajiban yang telah diberikan dari pekerjaan kita. Itulah jujur. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan kegiatan jujur, kebenaran tanpa dicampur adukan dengan kebatilan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo antum ta'lamun." Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mencampur adukan antara kebenaran dan juga ketidakbenaran, ya, kebaikan dan juga kebatilan. Maka ketika kita telah berkata jujur, telah melakukan jujur, telah berniat jujur, kita jaga kejujuran tersebut. Kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan. Ya, kalau kita berkata jujur, kita dipercaya. Maka apabila dipercaya, kita akan mudah dalam mendapatkan pekerjaan yang kita inginkan, dalam melaksanakan kegiatan yang kita inginkan. Tapi kalau kita tidak jujur, orang tidak ada yang percaya dan tidak mau dekat-dekat dan berjanji sama kita. Karena kita itu mengatakan yang tidak sebenarnya. Baiklah, yang kedua adalah menepati janji. Nah, ada nggak nih di sini korban daripada ketidaktepatan janji yang dimiliki? Ya, kadang kita dijanjikan sama teman, yuk kita pergi ke sana, datangnya jam sekian, ya, katakanlah datang jam 9, nggak taunya datangnya jam 11. Waduh, kita nungguin sudah terlalu lama. Hal demikian merupakan cikal bakal daripada tidak menepati janji dalam kehidupan kita. Maka kalau bisa kita hindari, ya, karena orang yang tidak menepati janji itu akan ada di dalam keraknya neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Al-Quran menyampaikan kepada kita, orang yang tidak menepati janji itu tempatnya fidarki asfali minan nar, dan dia termasuk daripada orang yang munafik, ya. Idza wa'ada akhlafa, apabila dia dipercaya, apabila dia berjanji, akhlafa, maka dia akan menyalahi janjinya. Nah, jangan seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surah An-Nahl ayat ke-91,
bahwasanya kita diwajibkan untuk menepati janji-janji yang telah kita ucapkan. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Ya, kita harus menepati janji apa yang telah kita buat janji tersebut. Wala tankudul aiman ba'da taukidihim. Wala tankudul aiman ba'da taukidiha, dan janganlah kita menyalahi janji apa yang telah kita kuatkan janji tersebut. Wa qad ja'altumullaha kafila, padahal Allah Subhanahu wa taala tahu akan janji yang kita ucapkan, saudara. Tahu anak-anakku sekalian, Allah tahu daripada janji yang kita ucapkan sama teman kita, sama siapapun, ya. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah akan memantau kita dalam segala aktivitas kegiatan kita. Maka jangan pernah kita menyalahi janji daripada yang kita ucapkan tersebut terhadap teman-teman dan juga saudara, orang tua, guru, dan lain sebagainya. Apabila kita tidak menepati janji kita, mereka akan kecewa. Ya, yang pertama kita rugi di dunia, tidak dipercaya orang lagi. Yang kedua kita rugi di akhirat, akan dimasukkan di dalam api neraka fi darki asfali minan nar. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Yang ketiga, pembahasan kita yang terakhir adalah bakti kita pada orang tua. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani adalah orang yang taat dan patuh terhadap orang tua. Dia tidak pernah melawan orang tua. Apa yang dikatakan orang tua senantiasa dituruti. Pada suatu saat Uwais Al-Qarani itu ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berada di kota Madinah. Dia izin sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Baiklah Uwais, saya akan mengizinkan kau, tapi ketemu dan tidak ketemu dengan Rasulullah di kota Madinatul Munawwarah, kau harus balik lagi. Ya, perjalanan kota Qaran dengan Madinah itu sangat jauh. Ya, bisa berminggu-minggu perjalanan. Namun ketika sampai ke sana, ke kota Madinah, Rasulullah SAW tidak ada. Maka mengingat daripada perkataan orang tuanya, ada dan tidak ada Rasulullah di kota Madinah, engkau harus balik lagi. Maka pada akhirnya Uwais langsung balik lagi. Ketika Rasulullah pulang, Rasulullah disampaikan bahwasanya ada yang mencarinya, yaitu seorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para khalifah ketika itu, apabila zamanmu menemui zaman Uwais Al-Qarani, maka mintakanlah doa daripada Uwais Al-Qarani, karena dia merupakan orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Berbakti kepada orang tua. Jadi seorang Uwais Al-Qarani ini mendoakan Khalifah Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Uwais Al-Qarani merupakan orang yang mulia. Sebab kemuliaannya adalah dia taat dan patuh terhadap orang tuanya, anak-anakku sekalian. Maka orang tua kita merupakan suatu keramat. Apabila kita ingin mulia di muka bumi ini, muliakan orang tua kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat ke-23-24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembahnya. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyembah Allah disandingkan dengan berbuat baik kepada orang tua kita. Jadi menyembah Allah akan bernilai sia-sia apabila orang tua kita sia-siakan. Maka anak-anakku sekalian, jangan pernah melawan orang tua kita. Ya, karena orang tua kita merupakan suatu keramat yang harus kita jaga sikap dan perbuatan kita. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughannal kibara ahaduhuma, apabila salah satu dari keduanya itu berusia tua, au kilahuma fala taqul lahuma uff, maka jangan pernah kita mengatakan menolak daripada perintahnya. Fala tanharhuma, jangan kita kerasin omongan kita. Wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya perkataan kita yang baik-baik saja. Wahfid lahuma danahaka dhillu minar rahmah, ya. Dan jaga keduanya, rendahkan diri kita di hadapan keduanya. Jangan pernah kita menyombongkan karena kita udah menjadi seorang yang pintar, memiliki jabatan dan
lain sebagainya depan orang tua kita, wakhfid lahumma janahaka dzillu minar rahmah. Tunjukkan kasih sayang kita dengan tidak menyombongkan harta kita, jabatan kita, ilmu kita di depan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama wa qur rabbirhamhuma, dan katakanlah kepada keduanya, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kedua orang tua saya sebagaimana mereka senantiasa membimbing dan juga menyayangi kami dan selalu berdoa kepada kami di masa kami masih kecil. Nah, inilah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada orang tua kita akan Allah balas di muka bumi ini. Keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada orang tua kita, Allah juga akan balas di muka bumi ini. Mudah-mudahan menjadi suatu pelajaran buat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.